Tapi miris sih kalau kita ngebahas ini tuh. Di sisi lain Israel, pemerintah Israel yang mungkin didukung oleh juga sama masyarakatnya, ya mereka melakukan kejahatan kemanusiaan juga. Genosida sih. Tapi ketika ada kasus kayak gini kan, kemarin sempat lihat Netanyahu. Ya. Netanyahu ini, ya bisa dibilang kayak dia memposisikan dirinya di PBB kayak victim ya, sebagai korban gitu. Iya. Korban. Jadi kayak minta dukungan. Minta dukungan dari kemarin-kemarin mana aja gitu kan, nah, waktu PBB waktu Palestina dan beberapa negara yang bukan menolak sih, mengecam gitu kan tindakan Israel kemana, tapi sekarang ketika dia dibombardir, terus ketika dia posisinya lemah, dia kayak, mereka tuh kayak apa ya, kayak bener-bener apa ya namanya, bisa dibilang ngemis dukungan gitu, ngemis dukungan. Ya, mereka takut juga. Ya, karena posisi mereka secara politik dan mungkin kekuatan secara militernya juga udah mulai lemah juga, karena kan berapa tahun Israel bombardir Palestina kan, berapa kekuatan militer yang mereka udah keluarkan gitu. Setelah mereka lemah, mereka masuk ke forum PBB terus kayak minta dukungan gitu, dengan gestur yang menyebalkan juga sih, kayak gemeter gitu, gimana, kayak ketakutan. Tapi di sisi lain ketika mereka memutuskan untuk menyerang sivil gitu kan, mengorbankan banyak rakyat sipil yang nggak bersenjata gitu, yang nggak berdosa juga, ada anak-anak, ada perempuan yang nggak tahu apa-apa. Ya, itulah mirisnya di situ sih. Nah, sekarang tuh katanya ada potensi ke arah perang dunia karena kemarin Biden, dia ini juga sih, Joe Biden, dia declare, dia memberikan pernyataan kalau sangat mendukung, sangat mendukung Israel. Iya, emang secara politik mereka kayak gitu. Tapi Netanyahu keteterannya gimana? Karena tahu Biden, posisi Biden secara politik juga kan dia lemah juga, dia kontroversial juga, keputusannya kontroversial. Betul. Terus negaranya sekarang lagi krisis juga. Iya. Amerika tuh krisis. Ditambah banyak faktor mungkin. Jadi oke, secara personal atau misalnya kelompoknya kelompok pendukung Israel gitu, kayak mungkin kayak memberikan dukungan mengecam Iran gitu. Oke gitu kan. Tapi kan internal militernya juga belum tentu mau ambil tindakan. Iya. Maksudnya ambil tindakan untuk penyerangan gitu kan, misalnya. Lagian buat apa juga sih? Itu kan masalah yang benar-benar dibuat karena keputusan kebijakannya pemerintahan Israel gitu kan. Terus tiba-tiba Biden yang bentar lagi mau lengser gitu. Iya, dia misalnya ngambil keputusan dia ngambil keputusan ngebantu Israel buat perang, kayaknya militernya juga, di internal militernya juga secara politik mungkin ada pro kontra kan, kita nggak nutup kemungkinan juga sih, banyak ada yang pro Israel juga. Maksudnya beberapa orang militer juga kan, mungkin beberapa yang Yahudi juga gitu kan, banyak yang pro Israel juga. Tapi kan
semuanya pro Israel juga. Kalau rakyat sipilnya di Amerika kan udah jelas ya sikapnya, dia nggak mau ada peperangan. Betul. Karena itu udah primitif juga sih. Perang. Asa zaman Iraha Ya mundur, Amerika tuh mundur banget. Kalau misalnya Amerika perang lagi dia mundur. Betul. Belum krisisnya. Iya, belum Bukan selesai. krisis, cuman krisis ini juga, bukan cuman krisis ekonomi, krisis kemanusiaannya, terus ada krisis di pendidikannya segala macam. Banyak kemunduran juga yang terjadi di Amerika gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Amerika pengen mundur beberapa puluh tahun ke belakang kayak dulu, kayaknya masyarakatnya juga kayaknya nggak akan setuju juga sih. Jadi kemungkinan besar dari sisi masyarakat dan parlemennya juga kayaknya lebih banyak nggak mendukung keputusannya Biden kalau misalnya Joe Biden rencananya mau memberikan bantuan militer. Nggak tahu sih kalau misalnya bantuannya, mungkin bentuk bantuannya bukan ngirim pasukan gitu kalau misalnya ya bisa jadi. Tapi kalau Abah lihat sih, kalau kemarin ngelihat posisi Joe Biden-nya juga dia nggak terlalu kuat juga secara politik sih untuk ngambil kebijakan gitu dan keputusan untuk misalnya memberikan bantuan untuk si Israel ini perang lagi gitu. Kemarin aja waktu Ukraina ngomongnya ya jor-joran mau gimana, tapi kan pas udah prakteknya ya hancur. Ukraina mana, Amerika enggak. Karena apa? Karena udah ngukur Amerika tuh sekarang lemah gitu kan, lemah dari berbagai macam sektor. Jadi kalau misalnya pertahanannya mereka misalnya di saat mereka lagi krisis terus mereka gembar-gembor untuk perang gitu kan, dan perangnya juga bukan untuk kepentingan masyarakat Amerikanya juga, kayaknya konyol juga sih. Betul. Jadi apa ya, maksudnya kok kayak ya Amerika yang memang sudah jadi negara maju gitu ya, udah modern, masyarakatnya juga bisa dibilang sudah modern gitu ya. Terus sekarang misalnya dengan keputusan politik seperti itu memutuskan untuk istilahnya ya perang lah. Ya berasa mundur puluhan tahun ke belakang gitu. Ya begitulah. Asa balik lagi ke zaman penjajahan. Makanya terakhir Joe Biden ngasih ini lagi kan, ngasih apa pernyataan pers juga gitu. Kalau pemerintahan Amerika, pemerintahan US nggak mendukung untuk Israel ngebalas gitu kan, ngebalas serangan Iran. Begitu ya. Tapi sih sebenarnya perhitungannya gini, kalau ini dari analisanya Abah ya, bukan pakar politik. Abah, tapi perspektif masyarakat yang ngelihat fenomena inilah. Ya, awam lah kita mah ya. Perspektif orang awam ya. Jadi kalau Abah ngelihat sih emang kayak masih mengukur juga. Kalau misalnya konfliknya udah ke nuklir, kayaknya mungkin nunggu itu sih. Ya kalau nuklir mah tuh jadi perang. Soalnya kan ada apa ya? Ada hukumnya kalau untuk nuklir tuh ada aturannya. Jadi kalau misalnya ada yang kepancing, yang duluan kepancing itu yang bakalan kena. Wah. Itu yang bakalan kena, entah itu Iran, entah itu Israel gitu. Serem. Kalau misalnya Israel ngotot gitu kan, katanya rencananya kan mau nyerang sektor nuklir yang ada di Iran kan. Mau nyerang sektor nuklirnya. Kalau misalnya itu terjadi berarti kan emang arahnya ke sana gitu. Kalau misalnya macam-macam ke yang berhubungan dengan nuklir ya otomatis sekutunya Iran juga Rusia dan lain-lain. Itu bakal turun juga gitu. Wah, ya beneran jadi. Momentum sih sebenarnya. Gitu, momentum karena ngelihat emang secara ngelihat potensi kekuatan dari Amerika juga seperti apa gitu. Mungkin dijadiin momentum untuk perang, tapi kayaknya nggak akan sejauh itu kalau Abah lihat sih. Tergantung ini siapa yang paling tahan nih.
nahan diri. Untuk tidak ngeluarin nuklir gitu. Nah kalau perdamaian kayaknya ya basa-basi sih. Itu cuma basa-basi aja. Kalaupun misalnya ada nanti retorika paling dari Israel, kemungkinan dari Israel yang kayak mengajukan untuk perdamaian segala macam, ya retorikanya seperti itu gitu kan. Sesombong itu. Maksudnya mereka kan sombong banget gitu. Udahlah itu mah gimana ya? Ya itu jadi ini potensi perangnya nih, potensi perang dunia ketiganya. Ya jangan sampai ada nuklir yang jangan sampai lah. Jangan sampai ada nuklir yang meluncur ya. Maksudnya, nah itu kan mereka kan bisa dibilang kan dari zaman dulu kita belajar di sekolah juga kan ada ya namanya kan blok-blokan ya. Blok barat, blok timur segala macam gitu. Nah Indonesia kan posisi ada di Indonesia non-blok kan. Nah ketika si perang itu terjadi amit-amit lah ya. Perang dunia yang ketiga posisi itu terjadi. Indonesia kayak gimana? Posisi Indonesia akan seperti apa? Kalau dari kalau dari sikap, sebenarnya yang lebih kemarin lebih vokal memperlihatkan sikap itu sebenarnya dari Menteri Luar Negeri. Bu Retno ya. Bu Retno. Walk out kan? Kalau dari sikapnya sikapnya Indonesia yang diwakili sama Bu Retno gitu, representasinya Indonesia gitu. Kalau abang lihatnya bukan non blok tapi sikapnya itu bukan sikap non blok. Kalau abang lihatnya secara politik, secara politik Bu Retno itu tegas. Dia tuh intinya mengecam Israel. Perbuatan Israel ya. Mengecam perbuatan Israel dan ketika ada masalah yang berkembang seperti sejauh ini gitu kan sekarang ya tetap pada posisi keras gitu. Kita tuh tetap posisi keras. Jadi bisa dibilang sih secara tidak sepenuhnya non blok gitu. Ya kalau secara prinsip politik luar negerinya non blok. Cuman sikap politis yang ditunjukkan oleh Menteri Luar Negerinya itu tuh lebih mengecam. Intinya lebih pro ke korbannya Israel gitu. Pasti sih. Soalnya kan itu ada perhitungannya juga sih. Kenapa harus ngambil sikap kayak gitu. Iyalah, maksudnya orang secerdas, walaupun itu kontroversial sebenarnya. Betul. Kontroversialnya kenapa? Karena kalau misalnya terjadi potensi konflik, banyak ketakutan mungkin dari pakar-pakar pengamat politik luar gitu. Melihat sikapnya Bu Retno yang terlalu frontal bahasanya. Kemarin kan yang terlalu frontal gitu. Tapi kalau abah ngelihat sih itu tuh kan retorika yang disampaikan, retorika dan sikap yang disampaikan tuh berdasarkan by data yang pemerintah Indonesia punya juga dong. Tidak mungkin tiba-tiba. Udah tahu Israel segimana sih gitu ininya gitu kan. Udah tahu Amerika segimana gitu. Nggak mungkin kita tuh mungkin kita berpihak ke secara kekuatan tuh. Udah bisa ini ya. Bisa tergambar. Nggak mungkin kita berpihak sama blok yang secara kekuatannya tuh nggak sepowerful dulu gitu. Nggak sepowerful dulu. Kalau abah bilangnya tidak sepowerful dulu sih. Jadi ya kalau misalnya nanti ada serangan lagi dari Iran, abah kemungkinan sih Israel kayaknya defense lumpuh ya, mungkin. Paling parahnya kayaknya si Netanyahu-nya abah kayak masih bingung ngebedain antara politiknya Israel sama personalnya, kepentingan personalnya si Netanyahu itu kayak itu tuh harus dipisahin. Ini orang agak nggak beres gitu. Emang sih konslet lah dia mah agak nggak beres gitu. Gila kalau bisa dibilang gila. Jadi kayak punya personal interest. Ada kepentingan pribadi, entah secara ideologis, entah secara keyakinan apapun itu. Betul. Tapi
nggak beres lah ini orang. Kayaknya yang kemungkinan terburuk ya akan mengorbankan sipil, rakyat sipilnya itu Israel. Ya. Ya mana kemarin melihat berita mama si rakyat sipil itu kan udah panik. Udah panik, ketar-ketir. Tel Avivnya diserang rudal, ratusan rudal itu kan. Kemungkinan maunya keluar, kan? Kalau rencananya dari rencana dari itu kan pihak lawan, ada Iran, ada Houthi. Ya kemarin kan Houthi nyerang juga kan sesudah yang serangan. Rencananya mereka tuh sih sebenarnya vital sih, objek vital kan pasti, infrastruktur vital, kemungkinan bandara. Ya kan biar mereka yang nggak kemana-mana, biar nggak kabur sih. Ya itu terornya di situ. Terornya mau matiin ekonominya, mau matiin akses ekonominya, transportasinya ya, akses logistik, transportasi. Pokoknya intinya mau ngematiin vitalnya dulu, objek vitalnya baru mungkin nanti ekspansi militernya masuk. Ya seperti yang Israel lakukan ke Palestina, mungkin seperti itu. Kalau Palestina emang lemah sih posisinya, emang lemah, betul. Terus emang nggak ada support sistem yang dari kuat manapun juga. Jadi kayak udahlah. Cuman ya kita juga kan dukungan ngomong moral. Ya ada sih beberapa sumbangan gitu kan. Betul. Yang logistik gitu kan. Itu juga walaupun bukan nggak seberapa ya. Sekecil apapun bantuan tetap bantuan. Tetap berharga. Cuman ya nggak ngebantu keselamatan mereka. Ya. Tetap nggak ngebantu keselamatan mereka. Kalau untuk bertahan beberapa hari oke gitu. Misalnya ada bantuan makanan gitu kan, segala macam, kesehatan juga kan dibombardir segala macam, fasilitas kesehatan segala macam. Betul. Bahkan kan relawan-relawan kita juga yang pada di sana, yang di rumah sakit yang di sana, ada kan rumah sakit Indonesia yang di sana juga dibombardir, parahnya ya tuh. Itu. Wah kalau ngomongin Palestina udahlah malu juga sih. Kita sikap. Emang kita sikap secara politis, sikap masyarakat, mayoritas di Indonesia nggak setuju. Betul. Bukan nggak setuju sih, mengutuk bahasanya lebih tepatnya. Mengutuk tindakan Israel. Tapi ya tetap nggak ada pertolongan secara militer yang dirasakan oleh masyarakat Palestina. Emang nggak ada. Kan dulu iya benar-benar berjuang sendiri mereka. Ya maksudnya dulu mah kan suka ada yang militer Indonesia yang kirim ke Timur Tengah. Ya, kan zaman-zaman dulu. Perdamaian ya. Iya, misi perdamaian. Apakah ke Palestina emang nggak ada? Ya nanti kalau misalnya yang yang ngasih pernyataan misalnya nanti misalnya si Netanyahu ke intinya udah terdesak dia pasti bakal ngasih pernyataan untuk damai. Nah ketika ngasih pernyataan untuk damai baru turun tuh yang misi perdamaian. Ya tentara untuk misi perdamaian segala macam. Ya tapi Abah lihat kayaknya harus diabaikan sih. Siapanya? Kalau Abah lihat mah kayaknya bakal diabaikan juga. Si Israelnya. Kemungkinan. Kalau ya nanti bakal ada yang nggak akan habis sih, nanti sipil lagi yang jadi. Kasian sih sebenarnya mah ya. Jadi bilang kasian gimana ya? Kasian gitu. Tapi mereka juga jahat sama Palestina gitu. Gimana ya? Perang tuh militer sama militer idealnya gitu. Nggak bisa militer ke sipil. Sipil bakal kena imbas. Tapi yang dilakuin Israel ke Palestina itu militer ke sipil gitu yang kan. diserang sipil. Terus Abah ngelihat sikap masyarakat Israelnya juga ketika jatuh ribuan korban. Bukan ribuan, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu. Nggak tahu lah. Kalau dikalkulasi dari dulu sampai sekarang mungkin udah ratusan ribu. Allah merinding. Ya, sikap mereka juga kayak gitu kan. Ya mereka juga abai sih sebenarnya. Bukan cuman abai, tapi kayak seneng gitu kan. Pembantaian terjadi gitu. Iya loh.
Iya, bahkan Mama pernah lihat di beberapa kan mereka suka pada itu tuh apa sih yang live itu loh, yang ngomong live tuh yang Vicky Naki tuh yang gitu. Ome TV ya? Iya, Ome TV atau bahkan suka main itu ya. Mereka tuh maksudnya ketika ditanya tentang itu teh mereka kayak seneng. Ya udahlah. Parah banget sih sebenarnya, memang udah ditanamkan ke Ya itu udah rakyatnya dari kecil. Udah di brainwash-nya kayak gitu. Ya udah di brainwash-nya kayak Sebenarnya gitu. nggak usah kasihan sih sebenarnya. Tetap lah harus ada rasa kemanusiaan. Sejahat apapun manusia, tetap kita harus punya rasa kemanusiaan sih. Cuma maksudnya mereka Cuman ya kalau misalnya ngelihat potensi yang akan terjadi, ya kemungkinan nanti sipil yang akan dikorbankan. Iya sih. Sipil yang ada di Israel. Gitu. Mereka tuh ya. Perang dunianya gimana? Gimana emang? Kecil lah. Kecil kemungkinan. Nggak sampai. Jangan kayaknya di Amerika kan mundur kan. Joe Biden kan ngambil pernyataannya mundur dia. Iya, dia ngebantu. Dia bahkan mau mengancam mau narik dukungan kan. Betul. Kalau misalnya nanti ada terjadi lagi. Ya kalau sampai Israelnya istilahnya ngebales gitu, ngebales serangan ya katanya mau narik dukungan. Tetap aja ya kelihatan kan posisinya selemah apa gitu. Posisi politik di Amerika tuh nggak setuju. Betul. Secara politis Amerika nggak setuju gitu kan. Kalau secara personal Joe Biden nggak tahu lah, udah orang entahlah ya, namanya udah tua dia aki linglung kata mamang. Ya bentar lagi juga kan mau lengser ya. Iya, kan maju lagi kan. Ya ikut maju pilihan lagi kan dia. Aki linglung. Kayaknya kemungkinan kecil sih bisa menang. Iya sih, si aki linglung itu. Ada ngelihat Amerika udah khawatir. Ya loh, Mama ngelihatnya sorry ya, maksudnya mundur. Iya, saat masa kepemimpinan Biden tuh yang paling parah sih. Ya masih. Sebenarnya kemunduran tuh udah terjadi dari dulu. George Bush ya? Dari situ sih mundur kerasa banget, ada kemunduran dari banyak hal gitu. Semenjak Irak ya ya pokoknya mah ketika ada konflik-konflik yang kayak sama gitu, Timur Tengah konflik Timur Tengah, drama kayak gitu, Islamofobia segala macem lah, itu tuh udah mulai kelihatan tuh kemunduran. Sekarang lihat masyarakatnya banyak yang jadi korban peredaran narkobanya udah nggak kekontrol. Oh iya, yang zombie itu ya? Ya itu salah satunya kan. Itu salah satunya keamanan juga, dari sisi keamanan di Amerikanya juga. Iya, homelessnya juga makin banyak katanya. Sampai ada seorang selebgram Indonesia yang liburan ke sana. Kan kalau yang terlihat di sosial media tuh kan New York tuh indah gitu ya, dengan kehiruk-pikukannya yang keramaiannya indah. Tapi dia memperlihatkan sisi lainnya, ternyata New York nggak seindah itu. Tumpukan sampah di mana-mana, homeless di mana-mana, bahkan ya itu yang serem gitu. Maksudnya secara fisik juga kita udah ngelihat kan, ada krisis di sana gitu. Betul. Tapi ya itu, apalagi pendidikannya gitu. Kalau udah ngomongin pendidikan kan berarti ada kemunduran dari banyak sektor gitu. Betul. Kalau sampai ngimbas ke situ kan. Pasti. Emang kalau pendidikan itu udah isu yang udah lama sih. Kalau itu. Itu udah lama, pendidikan menengah dasar. Ya, pendidikan dasar menengah. Emang nggak ada masalah, problem serius juga sih di sana. Itu kan yang dulu kan rame banget yang penembakan itu kan, anak-anak SMA pada ditembak-tembakin, anak SMP. Ya nggak tahu lah kebijakan. Itu mah beda. Nggak tahu. Pokoknya ada gimana ya? Ada era baru. Sekarang tuh zaman baru, generasi baru juga. Dengan mentalitas yang baru juga. Alpha ya. Apa? Generasi Alpha. Kalau apa yang sekarang? Iya.
yang sekarang kayak generasi Z gitu kan. Gen Z. Mm-mm. Ya beda lah, pasti beda. Kalau sekarang tuh kan misalnya yang Gen Z kan udah masuk militer tuh. Iya. Udah masuk militer. Mau nggak diajak perang? Disuruh, perang ayo sono. Kayaknya mikir-mikir kan. Stres ya. Sebelum berangkat juga kayaknya udah depresi. Nah, mungkin, maksudnya mentalitas juga udah berubah. Jadi ketika misalnya ada keputusan kebijakan misalnya dari pemerintahnya untuk bantuan militer untuk perang gitu, kayaknya kecil kemungkinan itu bisa terjadi sih, dan kecil kemungkinan juga militernya juga bakal setuju. Nah, jadi yang serunya tuh justru di ini apa? Sekarang kan ketar-ketir tuh kalau dari pemerintahan Bidennya, Netanyahu-nya, ya. Nah, ininya juga abang ngeliat intervensi dari apa sih namanya politik intelijennya juga abang ngeliat nggak terlalu ini sih. Masih itu teh Mossad. Nah, Mossadnya juga abang ngeliat nggak terlalu punya peran gitu kelihatan kalau ngelihat posisi Israel gitu kan secara politik global gitu. Kayaknya nggak akan terlalu ngebantu juga sih. Mossadnya tuh udah di mana-mana kan sih. Ya sebenarnya udah bagus sih. Kalau dari sisi intelijennya tuh Mossad tuh udah oke lah. Udah beberapa agen Mossad tuh udah bisa pegang beberapa sektor penting gitu. Udah orang-orang penting gitu kan di berbagai macam belahan dunia gitu. Mungkin di Indonesia juga ada gitu. Tapi ya itu karena apa? Karena perhitungannya bisa dibilang sih perhitungan Israel ketika serangan ke Palestina selama bertahun-tahun gitu. Itu kan impactnya apa? Impactnya juga mereka ngebakar duit banyak juga untuk itu gitu kan. Tapi kan mereka punya dukungan dari negara-negara kaya yang lain. Nah, ini nih yang serunya. Aduh, konyol ya. Kalau misalnya pengen minta bantuannya ke Eropa gitu, kayaknya enggak. Jadi gimana ya? Negara-negara Eropa tuh negara-negara yang sudah menikmati. Tapi Perancis ya Islamofobianya tinggi. Cuman tetap mereka udah menikmati hidup gitu. Mereka udah menikmati hidup, udah fokus ke lifestyle gitu kan, udah fokus ke nikmatin hidup aja gitu kan. Jadi kalau misalnya turun untuk ngambil bagian di perang dunia gitu kayaknya kecil kemungkinan juga. Enggak, waktu Ukraina kemarin dibombardir aja nggak ada. Mereka nggak ngapa-ngapain ya? Nggak ada sedikit pun. Nggak ada, karena mentalitasnya juga udah berubah gitu. Mentalitas, cara pandang. Ngapain perang gitu. Yes, bisa dialog, bisa diplomasi. Ngapain perang gitu. Iya sih. Ya cuman yang anehnya tuh ya Israel ini ngotot. Asal nih, gimana ya? Padahal udah banyak yang mengecam gitu kan. Dari PBB juga masih beberapa kali teguran. Bukan teguran ya, masih beberapa kali sikap gitu. Mengutuk perilaku Israel gitu kan. Tetap aja ngotot, ngeyel. Iya benar. Tetap aja dia pengen kayak gitu, entah apa ramalan lah, entah dia keracunan dongeng atau apa, pokoknya ngeyel gitu. Parah sih, gara-gara dongeng jadi kayak rusak. Ya sama aja sih, berpengaruh. Sama aja. Iran juga kayak gitu kan, nunggu momentum kayak Israel juga kayak gitu, makanya mereka abis-abisan. Sekarang Iran juga turun, kenapa abis-abisan juga mungkin ada faktor selain faktor politik, juga ada hal ideologis, mungkin lebih jauh lagi keyakinan gitu. Mereka yakin ini tuh momen-momen untuk harus perang habis-habisan gitu mungkin.
Tapi enggak lah, nggak mungkin, nggak akan, Semoga ya. nggak semuanya kayak gitulah, nggak semuanya berpikir kayak gitu juga, mudah-mudahan. Semoga. Heeh. Serem jangan dong. Jangan dong. Indonesia gimana? Ya itu makanya kalau jadi perang dunia ketiga Nggak lah akan terlalu ngefek ke Indonesia juga sih kayak. ya, tapi tetap aja sih. Nggak akan terlalu ngefek ke Indonesia juga. Kasihan sih. Malah kayaknya kalau misalnya Pak Prabowo Lah, tergantung manuver politik yang mau manuver politik. yang mau dilakukan sama presiden selanjutnya. Kan Pak Prabowo tuh kebagian yang kayak gini nih. Iya, kadang pikir-pikir kalau istilah bahasa Sunda ya, kalau istilah Sunda nih ketempuhan buntut maung cenah ya Pak iya, Prabowo. jadi Kayak kebagian yang gak enaknya gitu di saat maksudnya negara-negara tuh tergantung manuver, bisa nguntungin, bisa nguntungin, nguntunginnya belah mana? Untunginnya gini, kalau misalnya nanti terjadi AS turun, ya kemungkinan kalau misalnya itu terjadi, peluangnya tuh pasti lebih kuat Blok Timur. Kalau Abah lihat ya secara militer, secara segala macam. Sebagai orang awam. Ya. Kemungkinan peluang untuk bisa mendominasi peperangan tuh lebih ke Blok Timur daripada Blok Barat. Nah, ketika itu ya bisa ngambil momentum lah segala macam, beberapa aset-aset negara yang sebelumnya ada intervensi dari Barat. Ya itu bisa nguntungin Indonesia juga sih di sisi lain. Mungkin dari ini juga kali ya, dari nilai tukar mata uang juga kan ketika perang mungkin bisa segala macam. Cuma nanti gitu. kiblatnya mungkin nggak ke US lagi, tapi paling ke Cina atau Rusia gitu. Ya. Paling gitu. Cina sih kayaknya. Ya. Katanya kan yang lagi perang dingin perdagangan kan Cina sama Amerika. Nggak tahu sih, tapi Rusia yang paling yang paling pasang badan tuh Rusia sih. Putin. Vladimir Putin. Itu ya nggak tahu lah nanti ke depannya kayak gimana. Tapi kalau prediksi Abah ya, ini emang ada potensi ancaman perang dunia. Cuman kalau Abah ngelihat sih kemungkinan besar nggak akan sampai perang dunia. Paling konfliknya tuh mungkin hanya akan berakhir di situ. Di situ aja gitu, nggak akan melebar kemana-mana. Kalaupun mungkin nanti ada bantuan, nanti mungkin dari Rusia segala macam ya akan selesai di situ gitu. Mudah-mudahan. Dan nggak akan melebar jadi perang dunia. Jangan. Konyol ya. Iya sih. Nanti balik lagi. Iya. Iran. Ikutan nanti. Wow, kalau udah main nuklir udahlah hancur semua. Ya hancur semua. Iklim segala macam. Kiamat mungkin. Kestabilan. Bisa dibilang. Ya beda. Kiamat tekanannya beda. Iya. Tekanannya beda. Kalau Hiroshima Nagasaki aja kayak bikin gitu. Jepang sampai berubah sikap gitu kan. Iya. Gara-gara siapa? Gara-gara Oppenheimer. Bukan. Ya gara-gara itu. Bukan gara-gara Oppenheimer. Oppenheimer mah dia ilmuwan. Yang menemukan teorinya. Bukan Oppenheimer yang minta buat ngepop. Bukan, jangan. Bukan karena Oppenheimer. Tidak, dia mah ilmuwan. Iya, kambing hitam. Iya. Parah sih. Siapa yang ngurus, siapa yang di kambing hitam kan akhirnya. Iya gitu lah. Nanti apalagi nuklir. Aduh, tekanannya gitu. Chernobyl dong. Chernobyl aja katanya belum beres-beres. Efeknya nggak akan hanya sebatas di situ. Ya kalau misalnya Israel dinuklir, apa nggak akan ngefek juga ke itu? Ya pasti yang ke Palestina, yang deket-deket pasti ke kena. sekitarnya kan? Pasti kena. Dan itu kan efeknya bukan sehari 2 hari kan, bisa puluhan tahun. Ya kalau misalnya mau beneran ngambil sikap yang tepat gitu, kalau misalnya terjadi perang yang besar gitu, ya harusnya ada yang mau menerima masyarakat Palestina yang ini sih, yang masih selamat gitu. Ada yang mau narik lah untuk sementara itu. Tapi katanya tarik kan dulu.
Ya Kalau sekarang kan, kalau masyarakatnya mah, kalau masyarakatnya kan nggak mau, bukan Iya. belum mau tapi nggak mau, pengen nggak mau, tinggal di pengen tanahnya. tinggal di tanah air ya iya sih. Tapi ya kalau melihat, Nasionalis. ya itu, tapi kan kita ngelihat ancamannya. Iya sih. Kalau misalnya masih bisa selamat, kenapa enggak gitu? Bukannya lagi ngungsinya ke Mesir ya sekarang? Ya mungkin nanti ada yang mau, tapi itu kan kacau juga sih. Ya, mungkin ada beberapa sebagian yang terima gitu. Iya sih. Nggak terlalu open juga sih ngelihat, kesian masih posisinya. Tapi kalau misalnya masyarakatnya udah ada inisiatif untuk mau pindah gitu, Ya, untuk mencari sementara, suaka ya. untuk sementara ya mending pindah dulu. Setelah perang selesai mungkin bisa balik lagi, menata lagi gitu. Ya kalau bisa. Ya efeknya ya lumayan bisa lama ya. Iya. Tapi kayaknya nggak akan sampai nuklir lah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi nggak tahu show of power juga sih nuklir tuh. Jadi nuklir itu kan kunci. jadi teknologi nuklir tuh. Iya. Teknologi untuk kayak show off nih, gua nih punya teknologi. Aku yang paling kuat gitu kan. Teknologi apa ya? Teknologi militer nih. Iya, aku yang kuat gitu kan. Emang buat ditunjukin. Tapi kan ya itu di situ psikologis sih, apa ya, kedewasaan, kematangan psikologis pemimpinnya sebelah nanti sejauh apa betul. ketika ngambil keputusan. Ya kayak ini aja, kayak Kim Jong Un Ukraina. aja yang masih muda dia bisa nahan-nahan kok. Betul. Maksudnya kayak Rusia aja yang nyerang Ukraina, kan Rusia nggak nyerang Ukraina sampai habis kan? Ya di situ kan berarti kedewasaannya Putin gitu. Ya entahlah ya. Kan itu emang nggak mungkin kalau misalnya saya dihabisi. Nggak terlalu darurat gitu. Iya. Karena kan ada aturannya. Betul. Ya betul sih, Kim Jong Un aja yang masih muda. Masih bisa ngontrol kan? Masih bisa ngontrol untuk tidak. Dia punya gitu. Kalau dia mau dia bisa gitu. Kalau psikopat gitu. Iya, apalagi kan. Apalagi kan maksudnya. Masih ada ketegangan kan antara Korea Utara sama Selatan. Iya. Kalau niat kan, kalau misalnya dia ngabisin Korea Selatan, psikopat bisa aja dia ngeluncurin gitu, bodo amat aturan. Serah gitu kan. Tapi kan enggak. Berarti kan masih kita harus akuin punya kematangan juga dalam berpolitik. Emosional. Iya betul. Punya kematangan dalam mengambil keputusan. Ya itu. Ya gitulah. Kemungkinan nggak akan terjadi sih. Semoga. Perang dunia. Perang dunia. Amin. Pak Prabowo jangan sampai enggak. Dan Pak. Aman Pak. Kita berdoa juga sih. Betul. Kita berdoa juga mudah-mudahan nggak terjadi eskalasi yang lebih besar. Karena makin besar potensinya, makin ya efeknya makin besar juga gitu. Kita masih banyak PR yang belum kita beresin. Masa ketahan lagi gitu sama ini. Iya. Sedih. Ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti ada informasi terbaru, nanti kita bisa lanjut lagi lah bahas ini. Betul. Ya semoga informasi barunya tuh yang aman-aman aja, yang baik-baik, yang damai, yang kayaknya enggak deh untuk beberapa pengennya kayak untuk yang apa, untuk yang mengutuk Israel kayak pengennya rata gitu. Iya sih. Iya sih, bener sih. Pengennya rata kayak enggak damai kayak mayoritas orang yang mengutuk tindakan Israel kayak pengennya ngeratain. Iya sih. Ya maksudnya damai aman tentram tuh Israelnya nggak ada itu. Israelnya nggak ada, ya artinya damai gitu. Kayak Israel habis. Nggak tahu lah. Pasti kadang kontribusi Israel terhadap perdamaian dunia, terhadap dunia gitu, kontribusi Israel tuh kan apa gitu, kadang mama bingung. Iya itu yang Israelnya nggak ada, orang Yahudinya kan yang paling banyak ambil peran. Yes, orang Yahudinya emang nggak banyak ambil peran. Tapi kalau yang dari Israel itu nggak terlalu berperan. Yahudi juga. bukan dari Israel doang kan. Yahudi kan beda. Yahudi kan di mana-mana. Itu kan paham kebangsaan kalau betul.